sangat disayangkan. Itu yang dikatakan bahwa ketika seseorang menjalankan sholat justru akan membuat celaka. Artinya yaitu tadi sholat yang masih terbentur dengan keakuan, sholat yang tidak disertai dengan ilmu mengenal diri atau tidak dibekali dengan ketauhidan. Nah, ini tadi kita sampaikan supaya semua jamaah harapannya nanti ke depan bisa menjalankan sholat yang sudah seperti yang kita jabarkan di kajian tadi. Sembari kita sholat syariat, kita harus menjalankan sholatnya thariqah. Di dalam sholat thariqah kita juga harus menjalankan sholatnya hakikat. Dan setelah menjalankan sholat hakikat diharapkan kita bertubuh Tuhan. Artinya sadar sudah totalitas. Artinya la maujud bihaqi yang ada hanya Allah. Kita tenggelam sudah, kita karam, kita fana. Itulah yang dikatakan sholatnya yang selamat, bertemu, menyaksikan dan mengesahkan. Yang kurang paham silahkan. Mengenai zat, sifat, asma dan af'al tadi kita sederhanakan supaya mudah dipahami. Artinya kan seperti diterangkan tadi, kenapa tidak hanya zat saja kok diadakan sifat, karena tidak bisa dikenal. Kalau hanya zat dikatakan mutlak, itulah nur Allah, kita tidak bisa mengenal. Maka perlu dizahirkan kembali, lalu melalui Nur Muhammad yang dikatakan sifat, bisa terlihat, bisa kita ketahui. Nah, ini sifat sebenarnya. Orang sholat kok masih ketakutan ekonominya nih seperti apa? Bukankah sering saya katakan bahwa rezeki tidak tertukar, bahwa rezeki itu sudah tertakar, sudah terjamin, ya kah? Ini saya gambarkan supaya mudah pian-pian ini mendekati paham. Yang satu tetes tadi ternyata yang terlihat sepele, di dalamnya ternyata ada rencana Tuhan yang maha besar. Bagaimana maha besarnya? Dari satu tetes bagaimana bisa muncul tulang belulang, urat saraf, ratusan bahkan ribuan. Bagaimana muncul kulit, daging, darah. Bagaimana? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Terpikir enggak? Dari satu tetes tadi, ternyata Tuhan menyimpan seluruh perencanaannya. Lah kita manusia ngapain capek-capek merencanakan hidup? Kita ini dihidupkan tujuannya satu aja, untuk ibadah. Arti ibadah apa? Untuk mengenal. Ibadah tanpa mengenal sia-sia. Setelah engkau mengenal, maka dirikanlah sholat untuk mengesahkan, untuk bertemu, untuk menyaksikan. Nanti kita bahas. Bukan untuk menyembah. Karena ketika kita masih menyembah, artinya ada dua pengakuan di dalam satu wujud. Maka tadi sudah belajar pian sifat 20. Betul kah? Berarti tidak boleh ada dua yang berdiri ya? Siapa yang bergerak?
siapa yang duduk, siapa yang rukuk, kalau kada zatnya melalui sifat. Yan paham lah? Nah, artinya seperti itu. Coba kita lihat. Bagaimana mungkin telur itu ketika menetas jadi ayam? Kalau dibelah apa? Putih telur sama kuning paham Mafian nih perencanaan Tuhan. Artinya yang tidak terlihat mata, di situ kebesaran Tuhan sudah merencanakan hidup kita. Rencana yang tidak terlihat oleh mata itu loh. Paham nggak Pian nih? Oleh sebab itu orang beriman jangan meragukan rezeki yang Tuhan sudah pastikan. Lah kita ini terbalik. Belajar ilmu Tuhan, menjalankan sholat, masih ketar-ketir masalah rezeki. Ya Allah, paham gak Pian nih? Mangga itu mangga itu. Coba Pian bayangkan. Ya, dari biji kok bisa sampai tumbuh pohon, dahan, ranting yang sebegitu besarnya. Paham gak Pian nih? Rencana Tuhan tidak terlihat mata tapi nyata adanya. Pian percaya kah? Pian kada kah? Ya? Biji mangga kalau ditanam keluar pohonnya dari mana? Nah, percayakah kada kah? Hukum Tuhan berlaku. Kada bisa ditentang dari sebiji. Paham gak Pian nih? Lah kita ini dari satu tetes yang asalnya dari 4 anasir yang membentuk alam semesta. Artinya tubuh kita itu cerminan alam semesta. Di dalam diri kita ada napas. Ya, alam semesta juga ada angin. Di dalam diri kita ada unsur air. Nyatanya Tuhan menurunkan hujan. Ya kah? Ada semua. Oleh sebab itu, kalau tidak beres sholat syariatnya saja, biasanya hati orang itu akan sering sedih, sering susah, sering gundah gulana. Kenapa? Karena kada sholatnya kada bertemu Tuhan, gundah sedih. Hidup kaya mapan, mobilnya banyak, rumahnya tingkat 10 umpamanya. Emas ini berenteng pulang dari Mekah ya lah. Tapi hatinya kosong, hampa. Apakah ini ya? Kada apa-apa nih, kada ada masalah padahal hatiku ini kok galau katanya. Kok kada nyaman nih padahal sudah sholat ujarnya. Kenapa? Karena di dalam sholat syariatnya kada bertemu Tuhan. Asal tahu asal. Hanya ilmu fikih nahwu sorobnya, ilmu sholat secara zohirnya yang dikuasai. Ada merasuk. Artinya inyak sendiri. Artinya dia yang merasa sholat. Oleh sebab itu kalau di luaran pengajian ini, ya, orang diajarkan untuk berlomba-lomba mencari pahala. Kalau di majelis ini kada diajari, ya, pahala sia-sia. Di sini pahala tidak ada gunanya. Karena apa? Kita kada menggawi. Kayak apa kita mau cari pahala? Yang dapat pahala itu yang menggawi. Dia sedang berdiri sholat, munnya kada ada nyawa. Nah, kayak apa Pian? Berdiri sholat itu kalau ada Tuhan yang bergerak melalui zatnya, bisakah? Mampukah berdiri Pian nih? Ada napas Pian nih nak? Ya coba. Nah disinilah supaya kita paham, supaya berdiri tegak, kita sholat ikhlas lillahi ta'ala.
Ya, kada berlomba-lomba lagi. Jumatan kada berlari-lari ke depan. Wah, yang paling di depan. Berarti yang paling belakang yang paling jelek itu. Ya, sekedar tahu aja, Pang. Kita kada menjalan-jalankan kada. Kayak apa kita mau cari pahala? Kayak apa ceritanya? Maulah aja kada bisa kita. Makanya ini belajar penting untuk mengenal hakikat diri. Supaya kita ini nyaman, Nina. Iya kah? Kita ini Islam. Menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa hidup kita morat-marit kocar kacir? Hidup kita Nina, kita hidup Nina kada nyaman kayak apa? Ceritanya Islam pada umatnya Rasul Nabi yang paling dimuliakan. Loh, kekasih Tuhan, Habibullah. Berarti kita umatnya yang luar umat yang dicintai Tuhan. Kayak apa kita hidup sampai terbengkalai ini? Ya Allah, semoga Engkau mudahkan rezekiku. Semoga Engkau bukakan jalan-jalan pintu rezekiku. Nah, artinya kada percaya sama tuh. Nah, berarti Tuhan tidur. Tuhan berarti tidak mempunyai sifat melihat. Berarti Tuhan tidak mempunyai sifat mengetahui. Berarti Tuhan tidak mempunyai sifat maka pianis kan kada ada. Yang ada itu Tuhan melalui zat dan sifat. Berarti Tuhan itu mengetahui. Tapi kenapa kita Islam tapi hidup kita menyakitkan, menyedihkan, sengsara? Kenapa? Karena kita setiap hari tidak beserta Tuhan. Mohon maaf lah. Kita ini banyak sholat tapi sholatnya ini menjerumuskan kita ke dalam celaka. Artinya kita merasa sholat, yang siapa dirinya merasa bisa sholat, paham gak Pian? Pelan-pelan lah. Tetap sholat itu wajib dikerjakan, akan tetapi sekarang memakai ilmu kita, maksudnya kayak itu nah. Jangan hanya casingnya saja, kelihatannya aja bersorban pakai jubah ke masjid jadi imam. Nah, inya juga yang merasa sholat. Nah, bahan bakar api habis sam. Nah, yang mengimami bertelinga panjang, berekor juga ternyata. Paham gak Bian nih? Tetap sholat jangan ditinggalkan karena wajib 5 waktu hukumnya. Untuk syariat jasad batang tubuh Nah, tapi pakai ilmu maksudnya kayak itu benar. Kita berdiri kada terburu-buru, kada tergesa-gesa lagi, kada berlomba-lomba. Untuk mencari pahala. Carilah, lomba-lombalah untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Bukankah dikatakan surga itu apabila hakikatnya kita sudah bertemu Tuhan di dunia? Ya, barang siapa buta mata hatinya di dunia, kayak apa nanti di akhirat? Nang kisahnya sinetron tuh mencari Tuhan 1, mencari Tuhan 2. Tuhan jangan dicari asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Berdiri tegak ketika kita sholat, saksikanlah, hei wahai jasad, bahwa ruhku esa dengan jasadmu yang menanggung beban rahasiaku. Kata Tuhan, sir itu rahasia, nyatanya rasa yang menyimpan 7 sifat. Sifat mendengar, melihat, berucap, berilmu, ya kah? Yang di dalamnya ada daya hidup, hayat, ya kah? Dan kodrat iro. Ini saksikan. Sayyidina Ali itu mengatakan, saya kada mau sholat kalau kada bertemu dengan tuh. Nah, paham gak?
kita. Nah, artinya ayo kita baiki lagi. Oke. Jangan berdiri sholat dengan pengakuan. Sholat waktunya sholat. Oke. Lalu di dalam sholat syariat itu pun ada sholat thoriqah. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.